Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pengenalan diri tahun tingkat 4 Muhammad Rizal Albarasi STP 5025 Prodi Teknik Pemasaran KSP izin. Kali ini saya akan menyampaikan terkait politik hukum pemasyarakatan di Indonesia dari sistem kepenjaraan ke reintegrasi sosial. Pengertian politik menurut KBBI, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara. Kemudian ada ruang lingkup politik. Ruang lingkup politik mencakup teori politik, lembaga politik, proses politik, dan hubungan internasional. Politik membahas negara, kekuasaan, pemerintahan, partisipasi masyarakat, pemilu, kebijakan, serta hubungan antar negara. Kemudian ada tujuan politik. Tujuan politik adalah mewujudkan keteraturan kehidupan bernegara dan kepentingan bersama. Politik diarahkan untuk menjaga persatuan bangsa, menjamin stabilitas pemerintahan, menentukan aspirasi masyarakat, serta menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan publik. Selain itu, politik juga bertujuan menjaga agar kekuasaan digunakan secara sah, terukur, dan tanggung jawab. Dan ada pengertian hukum. Menurut salah satu ahli, yaitu Ji Van Kan, hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang diadakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam bermasyarakat. Dan ruang lingkup hukum. Ruang lingkup hukum mencakup hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum publik dan privat, serta berbagai bidang seperti pidana, perdata, tata negara, administrasi negara, dagang, acara, dan internasional. Hukum juga dipelajari melalui teori hukum, filsafat hukum, dan sosiologi hukum. Kemudian ada tujuan hukum. Menurut Supekti, hukum mengabdi pada tujuan negara untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Kemudian ada pengertian politik hukum. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy, yaitu kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diberlakukan, baik melalui pembentukan hukum baru maupun perubahan terhadap hukum yang sudah ada, dalam rangka mencapai tujuan negara. Selanjutnya ada ruang lingkup dan tujuan politik hukum. Ruang lingkup hukum, politik hukum mencakup pembentukan, pembaruan, penerapan, dan penegakan hukum. Melalui ruang lingkup tersebut, politik hukum mengarahkan perkembangan sistem hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan negara. Sedangkan tujuan politik hukum adalah mewujudkan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat, serta menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan sosial. Dengan demikian, politik hukum berfungsi menentukan arah hukum dan kepentingan yang hendak diwujudkan melalui hukum tersebut. Dan kita ada pengertian pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Pada dasarnya, pemasyarakatan adalah sistem pelaksanaan pidana yang membina narapidana sebagai manusia dengan menekankan pembinaan, pengayoman, dan reintegrasi sosial. Kemudian ada ruang lingkup dan tujuan pemasyarakatan. Ruang lingkup pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan pemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan terhadap anak dan warga binaan. Seluruh unsur tersebut merupakan satu kesatuan proses yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pidana, tetapi juga pada pembentukan kepribadian, peningkatan kemandirian, dan persiapan warga binaan untuk kembali di lingkungan masyarakat. Adapun tujuan pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu kembali hidup secara wajar serta diterima di tengah masyarakat. Kemudian ada perkembangan penjara dari Hindia Belanda dan 1945 sampai 1964. Pada masa Hindia Belanda, penjara digunakan sebagai alat penghukuman dan pengendalian sosial yang bercorak kolonial, represif, dan menekankan penjaraan. Narapidana dipandang sebagai objek hukuman, sehingga sistem kepenjaraan lebih berorientasi pada pembalasan, disiplin, dan isolasi daripada pembinaan. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih mewarisi sistem kepenjaraan kolonial. Meskipun demikian, pada periode 1945 sampai 1964, mulai berkembang pemikiran bahwa narapidana tidak hanya harus dihukum, tetapi juga perlu dibina. Nah, gagasan ini diperkuat oleh Saharjo yang menekankan bahwa narapidana ini harus diayomi dan disiapkan untuk kembali ke masyarakat. Selanjutnya ada Konferensi Lembang tahun 1964. Konferensi Lembang tahun 1994 merupakan titik penting dalam sejarah pemasyarakatan di Indonesia. Dalam konferensi ini, arah perlakuan terhadap narapidana bergeser dari sebelumnya sistem kepenjaraan menuju sistem pemasyarakatan. Perubahan tersebut menandai lahirnya para cara pandang baru bahwa narapidana tetap manusia yang harus dibina dan dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Konferensi ini menjadi dasar konseptual bagi perubahan sistem pelaksanaan pidana yang ada di Indonesia. Dan politik hukum pemasyarakatan tahun 1964 sampai 1995. Periode 1964 sampai 1995 merupakan masa penguatan dan pelembagaan sistem
pemasyarakatan di Indonesia. Setelah Konferensi Lembang, negara mulai menegaskan bahwa pelaksanaan pidana harus diarahkan pada pembinaan, pengayoman, dan reintegrasi sosial. Pada masa ini, konsep pemasyarakatan terus dikembangkan dalam kebijakan dan praktek kelembagaan, hingga memperoleh dasar hukum yang lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan demikian, periode ini menunjukkan perubahan politik hukum dari model penghukuman ke model pembinaan. Politik hukum ketahanan pangan di pemasyarakatan. Politik hukum pemasyarakatan modern tidak hanya menekankan pembinaan kepribadian dan kemandirian, tetapi juga pemenuhan hak dasar warga binaan termasuk hak atas makanan yang layak dan bergizi. Kebijakan ini ditegaskan dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 dan diperkuat melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang pedoman penyelenggaraan makanan pada unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan. Dengan demikian, ketahanan pangan di pemasyarakatan memiliki dua dimensi, yaitu pelindungan hak dasar warga binaan dan pembinaan kemandirian melalui kegiatan produktif. Contoh nyatanya, penerapan dapat dilihat antara lain pada lapas terbuka Kendal yang dikembangkan sebagai sentra ketahanan pangan terintegrasi berbasis pertanian, perikanan, dan peternakan, serta lapas metro yang mengembangkan budidaya lele, sayuran, jahe, tempe, kacang tanah, dan hasil pangan lainnya sebagai bagian dari pembinaan kemandirian warga binaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ketahanan pangan tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga melatih keterampilan membangun kemandirian dan mendukung reintegrasi sosial. Izin Bapak, demikian merupakan penjelasan dari politik hukum pemasyarakatan Indonesia. Terima kasih.